Well, saudara berkati Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kali kita menyembah Tuhan, selalu ada sesuatu yang berbeda dari hari ke hari, berbeda dari minggu ke minggu. Amin, saudaraku. Kita berdoa terus, saudaraku, supaya kita boleh menjadi gereja yang terus menginvasi dunia dan membawa nilai-nilai kerajaan surga di mana kita berada. Katakan amin. Sebab kita ini adalah eklesianya Tuhan. Katakan eklesianya Tuhan. Eklesia bukanlah gedungnya, eklesia bukan cuma orangnya juga, tapi eklesia itu adalah misinya. Misi gereja adalah membawa nilai-nilai kerajaan Allah di mana saudara berada, di mana kita berada. Dan kita menginvasi setiap tempat, kita menguasai setiap tempat, dan kita menghadirkan nilai kerajaan Allah di sana. Amin, saudaraku. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sesuatu yang sangat esensial, sangat penting, dan sangat mendasar dalam kehidupan kekristenan. Karena itulah sebenarnya tujuan kehidupan kekristenan. Kita ini harus menjadi orang yang memiliki hineni. Hineni itu adalah bukan orang yang lain-lain. Hineni adalah sikap hati yang ketika Tuhan memanggil kita berkata, "Here I am." Amin, saudaraku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, melakukan sesuatu lewat kehidupanku. Ini aku Tuhan, bentuk aku. Ini aku Tuhan, jadikan aku menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan, kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan punya agenda dalam kehidupan kita. Tuhan punya misi dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini bukan kehidupan yang biasa-biasa, karena kita ini adalah agennya Tuhan. Kita ini adalah orang yang membawa mandat kerajaan sorga di dunia di mana kita berada. Karena itu keberadaan kita itu penting, karena apa yang hari ini kita kerjakan ternyata itu akan memberi dampak kepada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik itu di dalam diri kita, baik itu di dalam generasi kita, bahkan yang paling penting generasi gereja yang akan datang. Jadi selain dikasih Tuhan, hidup kita adalah kehidupan yang Tuhan pakai untuk menentukan keadaan gereja di masa depan. Mungkin banyak orang tidak memahami ini. Keberadaan kita sebagai eklesianya Tuhan adalah satu institusi, satu kumpulan orang yang itu akan menentukan keadaan gereja di masa yang akan datang. Apakah gereja yang di masa yang akan datang akan menjadi gereja yang radikal? Apakah gereja yang akan datang itu menjadi gereja yang lemah? Gereja yang akan datang itu menjadi gereja yang rusak? Itu sangat ditentukan oleh eklesianya hari ini. Karena apa? Karena kehancuran Eropa di masa yang lalu itu tidak terjadi. Kehancuran Eropa pada hari ini itu tidak terjadi serta-merta hari ini karena pekerjaan kegelapan di hari ini. No, itu terjadi karena ada sesuatu yang lupa dilakukan oleh eklesianya Tuhan di masa yang lalu. Lupa dijaga oleh eklesianya Tuhan di masa yang lalu. Sehingga ada sebuah generasi yang tumbuh, tapi generasi itu tidak lagi menghormati gereja, tidak lagi menghormati misi gereja, tidak lagi menghormati standar kebenaran. Sehingga ketika generasi yang baru datang, mereka melihat generasi yang tua yang memimpin gereja, mereka menjadi kecewa. Kenapa? Karena mereka punya standar sendiri. Mereka punya standar berkata bahwa yang ini harus seperti ini. Tapi mereka tidak diperlengkapi. Kalau saya tidak melihat seperti apa yang saya harapkan, saya harus tetap menjaga dan terlibat untuk mendorong keadaan gereja supaya semakin bagus. Dan itu yang tidak dibangun di generasi yang lalu. Sehingga ketika mereka tumbuh menjadi dewasa di masa sekarang, mereka menjadi gereja yang gampang pahit melihat kelemahan pemimpin gereja, melihat kelemahan pelayan-pelayan gereja, melihat kelemahan situasi gereja. Bukankah keadaan gereja tetap sama dari dulu sama? Keadaan dunia tetap sama. Bahwa dunia pengen membuat orang jauh dari Tuhan.
Dunia pengen menghancurkan setiap orang. Dunia pengen membuat setiap orang tidak hidup dalam misi kerajaan Allah dan tidak mengerti visi kenapa mereka ada di atas muka bumi. Dari dulu itu ada, dari zaman yang lalu itu sama. Namun dari zaman ke zaman itu yang harus dijaga supaya setiap generasi yang muncul menjadi generasi yang tahu bahwa mereka punya peran untuk menjaga api gereja tetap menyala. Amin. Mungkin hari ini saudara nggak paham, tapi saya mau kasih tahu hari ini saudara bahwa gereja harus mulai membangun standar yang benar sesuai dengan standar kerajaan Allah. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema God's Standard. Standar Tuhan. Ini adalah sebuah pengajaran dalam mengejar kekudusan di tengah keterbatasan manusia. Karena ada banyak orang yang hari ini berkata kita nggak bisa hidup kudus, kita nggak bisa hidup sempurna. Karena apa? Karena kita terbatas, kita lemah, dan berkali-kali kita melihat kita gagal di dalam melakukan itu. Kita tahu bahwa kekudusan adalah tuntutan daripada kebenaran. Katakan, kekudusan adalah tuntutan daripada kebenaran. Jadi kita dituntut untuk hidup kudus. Kesempurnaan adalah tuntutan daripada Allah sendiri. Katakan, kesempurnaan adalah tuntutan daripada Allah. Jadi sebenarnya kita ini dituntut untuk hidup kudus dan hidup sempurna. Kita nggak dituntut untuk hidup biasa-biasa. Tidak. Kita dituntut untuk bisa dan harus hidup kudus dan sempurna. Kita harus hidup dalam standar kerajaan Allah. Karena itu Tuhan memanggil kita. Karena itulah misi daripada penciptaan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana itu terjadi dan bagaimana seharusnya kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjaganya dari generasi ke generasi. Next. Dalam konteks agama, standar Tuhan merujuk pada prinsip moral, kesucian dan mutu, dan model kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta. Jadi kekudusan itu adalah sebuah apa? Dalam konteks agama, dalam konteks kekristenan, itu adalah standar Tuhan yang merujuk pada apa? Prinsip-prinsip moral, kesucian yang mutlak. Jadi apa saudara? Jadi kesucian moral yang suci itu mutlak. Itu nggak bisa dikompromikan. Karena bagi Allah setiap yang kudus tidak bisa datang sama dia. Karena bagi Allah setiap orang yang tidak suci tidak bisa berjumpa dengan dia. Karena apa? Allah itu suci, Allah itu kudus. Katakan amin. That's why Allah membuat sebuah standar yang tinggi. Namun dunia mendowngrade itu, menurunkannya dengan membuat sebuah prinsip-prinsip, sebuah konsep-konsep berpikir yang berkata bahwa kita nggak mungkin hidup kudus. Ini adalah tolak ukur kesempurnaan yang didasarkan pada karakter dan kekudusannya. Jadi standarnya, tolak ukurnya kekudusan itu adalah karakternya Allah dan kekudusannya Allah. Jadi kita nggak bisa bikin standar karakter dan kekudusan sesuai dengan ketidakberdayaan kita. Jadi standar kekudusan itu harus sama dengan karakter Allah dan kekudusan Allah. Jadi sangat tinggi sekali, saudara. Sangat mulia. Dan banyak orang yang hari ini tidak lagi, atau dalam tanda petik lupa, membuat ini menjadi standar hidupnya. Namun dia mulai mengadopsi standar dunia dengan segala tipuannya. Itu sebabnya banyak orang hari ini tidak lagi merasa bersalah kalau dia tidak hidup kudus.
Ada orang hari ini yang tidak merasa bersalah melakukan kejahatan, tipuan, kecurangan demi untuk keuntungan, demi untuk mempertahankan kehidupan. Bukan bisa bilang keuntungan aja, tapi demi untuk hidup. Orang tidak lagi takut untuk melakukan yang jahat, menipu orang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena standar kekudusannya udah nggak lagi seperti apa yang Tuhan mau. Karena pengertiannya tentang standar kekudusan itu udah dikaburkan oleh dunia. Itu yang saya sebut tadi. Kalau ini nggak kita jaga dari generasi ke generasi, saya bisa lihat masa depan kita, masa depan gereja akan hancur. Karena dunia akan menghamiri standar hidup orang benar dan tidak lagi hidup sesuai dengan standar Allah. Saya belum berbicara tentang kegagalan dan ketidakberdayaan kita, karena bagi saya inilah yang menjadi pergumulan kita. Kayak saya tadi, pencarian standar kekudusan di dalam keterbatasan hidup kita. Bagaimana kita hidup di dalam standar yang tinggi itu, namun kita terus mengalami jatuh bangun di dalam nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kita harus mendefinisikan ini sama-sama, bahwa standar kekudusan itu adalah tuntutan Tuhan buat kita. Standar kesempurnaan itu adalah tuntutan Tuhan buat kita. Kita harus jadi sempurna, kita harus jadi kudus. Ini nggak boleh diturunkan standar. Ini nggak boleh disepelekan. Ini nggak boleh dianggap enteng. Ini harus kita tanamkan ke tengah-tengah orang-orang muda kita, anak-anak kita, orang-orang di lingkungan kita. Karena eklesianya Tuhan itu berdiri untuk mengembalikan nilai kerajaan Allah di mana kita berada, di komunitas kita, di keluarga kita, di tempat kerjaan kita, supaya dunia mulai melihat ada sebuah standar kerajaan Tuhan yang ini menjadi tolak ukur untuk kehidupan setiap orang dibangun di atasnya. Bisa paham saya maksudnya? Orang-orang muda hari ini harus mulai berpikir dan mulai mengerti bahwa mereka harus kudus, mereka harus sempurna. Jangan sampai orang-orang muda tidak tahu bahwa kekudusan dan kesempurnaan itu adalah sesuatu yang harus dikejar paling utama dari semuanya. Hari ini banyak orang-orang muda, dunia sedang menggeser orang untuk mereka mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, bahkan sampai mengorbankan standar ilahi. They don't care. Mereka nggak peduli. Yang penting aku selamat, yang penting aku berhasil, yang penting aku mencapai mimpiku, yang penting aku menikmatinya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena ada sebuah standar kehidupan yang mulai menurun di dalam eklesia Tuhan. Jadi kita harus sama-sama melihat bahwa kekudusan dan kesempurnaan itu adalah tujuan kita. Katakan tujuan saya. Kekudusan dan kesempurnaan adalah tujuan saya. Itu dulu yang saya pengen tanam dalam pikiran kita. Karena ketika kita sudah mulai membuat itu tujuan kita, sudah dikasih Tuhan, kita udah mulai berbelok arah. Tadinya kita ada dalam posisi yang berkata bahwa nggak mungkin kudus, nggak bisa suci, nggak bisa sempurna. Arah kita kepada apa yang dunia sampaikan. Arah kita mulai dikuasai dengan konsep pikir dunia. Namun ketika kita mulai mengarahkan bahwa kesempurnaan dan kekudusan itu adalah tujuan saya, dan kita sedang membuat arah hidup kita berbalik. Amin. Arah hidup kita mulai berbalik. Karena kalau arah hidup kita nggak berbalik, sudah dikasih Tuhan, maka orang
itu akan digerakkan oleh tujuan yang mereka mau capai dalam hidup ini. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Makanya ada buku dari Rick Warren yang berkata apa? Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, kalau tujuan kita tidak standar dengan kerajaan Allah, maka itulah yang akan menggerakkan kehidupan kita. Kesanalah kita akan bergerak. Kesanalah semua konsep berpikir kita. Kesanalah konsep berlogika kita. Sehingga nanti apapun yang disampaikan oleh kerajaan Allah, kita akan melawannya. Kita akan melawannya. Nah, nggak betul itu. Kita kan di dunia, nggak bisa itu. Mana mungkin itu? Di dunia ini hidup benar, nggak mungkin itu. Di dunia ini hidup jujur, nggak bisa itu. Kenapa itu terjadi? Karena tujuan kita itu seperti yang dunia udah buat. Jadi kita digerakkan ke sana. Logika berpikir kita, kemudian daya serang kita untuk menangkal semua yang datang dalam kehidupan kita, itu akan selalu menentang itu. Dan kita akan terus kreatif mencari cara untuk bisa menggagalkan konsep yang datang dalam hidup kita. Itulah bahayanya kalau kita nggak mengarahkan pikiran kita kepada kebenaran. Makanya hari ini saya mau membuat tujuan yang benar dalam kehidupan kita sama-sama, bahwa kita harus jadi sempurna dan kudus. Katakan amin. Nanti dia akan menggerakkan saudara. Nanti logika saudara, ketika saudara dengar firman, ketika saudara melihat lingkungan, maka saudara akan melakukan perlawanan di dalam diri saudara sendiri. Saudara berkata gini, nggak boleh ini nggak boleh, ini nggak benar, ini yang benar. Baik, karena Anda sudah digerakkan oleh purpose saudara, tujuan saudara. Bisa paham saudara? Nah, kalau hari ini kita melihat dalam hidup kita selalu menentang kebenaran dengan membuat sebuah logika-logika tertentu dalam kehidupan kita. Itu artinya tujuan kita sedang dialihkan ke yang lain, bukan kepada kebenaran. Amin saudara. Itu pentingnya hari ini kita ngerti bahwa hidup kita harus kudus dan sempurna. Next. Pernahkah Anda merasa telah menjadi orang Kristen, kemudian merasa lelah karena sudah mencoba baca Alkitab, coba berdoa, coba sabar dengan orang-orang yang selalu membuat Anda nggak sabar, dengan semua keadaan, semua penderitaan kehidupan kita, belajar sabar, tetapi ujung-ujungnya tetap kita jatuh dalam dosa yang sama. Kita tetap jadi orang yang marah-marah, gampang marah. Marah boleh, tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan jadi pemarah. Amin saudaraku. Atau pikiran kita terus dikuasai dengan pikiran kotor, pikiran yang jahat, dan itu berulang-ulang. Kita udah doa, kita udah baca firman Tuhan, kita udah kompi, kita udah didoakan, kita udah pelepasan, kita udah dibaptis, tetapi pada kenyataan kehidupan kita mengalami pergumulan dan kita lelah. Pernah saudara mengalami itu? Saya pernah. Nah, saya tahu ini berat. Itulah pertempuran hari ini. Tapi standarnya apa? Saya harus hidup kudus, saya harus hidup benar. Gimana caranya Tuhan? Standarmu begitu tinggi, bolehkah aku turunkan? Tuhan bilang no, gak boleh. Tapi ini kenyataannya Tuhan. Yes. Itulah yang saya sebut dengan pencarian kita untuk jadi hidup kudus dan hidup sempurna di dalam keterbatasan kita. Next. Banyak di antara kita berpikir bahwa mengikuti Yesus adalah tentang menjadi manusia super. Kan
mereka begitu, khotbah ya, para pembicara kan selalu gitu kan. Kita ini gereja yang berkuasa, pintu Allah mau tidak dapat menguasai kita. Amin. Pulang dari sini jatuh. Pulang dari sini ketika kita ngadepin tantangan kita lemah. Ketika kita digoda, saudaraku, kita gagal lagi. Jadi konsepnya menjadi sempurna dan menjadi kudus itu kan berarti kita tanpa kesalahan, kita menjadi Superman, ya kan, yang nggak bisa dikalahkan. Sehingga kita sering sekali hidup dengan topeng rohani di gereja karena takut dinilai gagal. Orang nggak mau hidup terbuka padanya, orang nggak mau tampil apa adanya. Kenapa? Karena mereka malu gagal, malu kelihatan gagal. Sebenarnya mereka menolak diri mereka sendiri. Orang lain nggak menolak sebenarnya, karena orang lain juga nggak peduli dengan kegagalan kita. Betul nggak? Tapi selalu karena standar yang salah yang udah kita bangun dalam pikiran kita selalu berpikir bahwa nggak gini harusnya, tapi kenapa begini lagi? Nah, untuk menutupi semuanya itu kita tampil oke, tampil indah di depan banyak orang. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang memberikan bahwa standar Tuhan memang sangat tinggi, bukan membuat kita frustrasi atau membuat kita akhirnya pakai topeng dalam kehidupan kita, melainkan untuk membuat kita sadar bahwa kita butuh juru selamat setiap detik dalam hidup kita. Itu yang harus kita taruh di dalam hidup anak-anak kita. Itu yang mau kita transfer di dalam orang-orang yang dekat dengan kita. Bahwa standar Allah itu begitu tinggi, sehingga tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga ketika orang melihat dia lemah, karena tujuannya dia pengen menjadi sempurna dan kudus, dia semakin kuat datang kepada Tuhan, bukan semakin jauh. Oleh karena dunia berkata nggak mungkin kau bisa hidup kudus, jelek kau kalau kau mau bikin standar itu, karena kau gagal terus. Makanya jangan datang kepada Tuhan, karena Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita mulai mengerti bahwa standar itu kudus dan kita tidak bisa mencapainya, dan kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya, itulah yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Kalau saudara tahu bahwa saudara nggak bisa melakukan sesuatu dan hanya ada satu orang yang bisa menolong saudara, saya mau tanya, apa yang saudara lakukan? Saudara akan dekatin orang itu, saudara akan dekatin orang itu, saudara akan pepet dia terus. Benar nggak, saudara? Karena saudara tahu pertolongannya akan datang bagi dirimu. Jadi konsep ini penting, saudaraku. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Nah, kalau ini kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita dari hari ini, dan orang-orang di sekeliling kita, di komunitas kita, di kerjaan kita, maka kita sedang membangun sebuah fondasi bersama-sama, pola pikir yang sama, bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Maka orang akan tidak pernah menyepelekan yang namanya gereja. Mereka tidak akan pernah menyepelekan yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak pernah menyepelekan yang namanya baca firman Tuhan. Mereka tidak pernah menyepelekan yang namanya menghormati Tuhan. Amin. Karena mereka tahu bahwa tanpa Tuhan mereka nggak bisa. Jadi konsep ini perlu kita tanamkan supaya generasi setelah kita, ketika mereka melihat nanti ada gereja yang tidak sempurna, ada orang di gereja yang tidak sempurna, mereka tidak datang dengan apatisme yang berkata bahwa Tuhan nggak ada. Tapi mereka sadar bahwa ketika mereka melihat itu, mereka akan menjadi orang yang akan menolong orang-orang di sana dan berkata, memang tanpa Tuhan
So kita sedang membangun sebuah atmosfer, kita sedang membangun sebuah pola pikir, sehingga ketika kita mati kelak, kita sudah meletakkan itu di generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet gereja di masa yang akan datang. Dan itu ada di dalam anak-anak kita, dan itu ada di dalam orang-orang muda yang ada di atas kota dan bangsa ini. Itu sebabnya kenapa pelayanan orang muda itu penting, karena kita sedang mempersiapkan sebuah generasi di masa yang akan datang. Amin. So jadi, sudah dikasih Tuhan, kita HOG harus sama-sama mengerjakan itu, harus bergerak bersama-sama untuk menanamkan konsep ini, supaya setiap orang akhirnya apa? Tahu bahwa tanpa Tuhan, apapun yang hari ini ada dalam hidup kita tidak akan pernah bisa terjadi. Saya bisa bayangkan kalau besok saudara nggak dianugerahi lagi nafas kehidupan, apa yang terjadi? Masih bergunakah rencana saudara? Tidak. Masih bergunakah semua yang hari ini saudara terima? Tidak. Ini yang harus kita mulai bangun di dalam setiap generasi kita. So, jadi inti daripada standar Tuhan itu adalah ini, bahwa kesempurnaan atau standar Tuhan hidup kudus itu adalah next, suatu kesempurnaan yang mutlak, di mana Yesus sebagai model yang harus diteladani, baik dalam tindakan maupun motivasi dalam hati. Jadi standar Allah itu adalah suatu kesempurnaan dan kekudusan yang mutlak. Apa artinya mutlak? Tidak boleh tidak. Katakan tidak boleh tidak. Itulah standar itu. Tidak boleh tidak. Kita harus berkata bahwa tidak boleh tidak. Saya harus. Tapi bukan artinya ketika kita bilang saya harus, kita jadi terbeban. Tapi ketika kita bilang saya harus, itu membuat kita semakin merasa butuh ketergantungan dengan Tuhan. Bisa nggak maksud saya sekarang? Saya pengen menanamkan ini supaya gereja mulai ada dalam track yang benar, dalam konsep berpikir yang benar. Karena pada akhirnya saudara, kehidupan kita itu kita yang hadapin sendiri, dan kita harus berjuang untuk tetap mempertahankan kehidupan kita supaya benar sesuai dengan standar Tuhan. Next, karena itu sebagai eklesianya, gereja harus membangun standar hidup yang sesuai dengan nilai kerajaan Allah, mau dimanapun kita berada. Kita perlu membangun standar nilai kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ingat tadi saya kasih tahu bahwa Yesuslah yang menjadi modelnya, dan itu harus dinyatakan dalam tindakan kita dan seluruh motivasi hidup kita. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita ini dipanggil Tuhan bukan cuma untuk menyelamatkan diri kita, tapi kita ini dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan gereja Tuhan. Katakan amin. Kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk apa? Mempersiapkan gereja di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dengan apa yang kita bangun hari ini. Karena apa yang kita bangun hari ini akan dilihat oleh anak-anak kita dan orang muda kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati bagaimana kita berinteraksi hari ini dengan sesama kita. Karena apa yang kita lakukan, mereka akan melihat dan mereka akan teladani itu di hari yang akan datang.
Kalau kita lihat mereka berkelahi satu dengan yang lainnya, tidak hidup dalam kesehatian, keras dengan semua konsep kehidupan kita, maka kita sedang menanamkan sebuah pola pikir dalam diri mereka. Beginilah hidup kekristenan yang sebenarnya. Dan kita sedang memberikan kontribusi untuk yang negatif masuk dalam kehidupan mereka, dan itu akan menjadi diri mereka di masa yang akan datang, dan itu akan menjadi representasi gereja di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Tuhan, maka itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Oh, kita tidak menghormati Tuhan. Kalau hari ini kita tidak menghormati sesama kita, maka itulah yang akan mereka lihat. Dan mereka akan tumbuh menjadi orang yang melakukan sama seperti apa yang kita lakukan hari ini. Dan kalau itu terjadi, berarti kita sedang mempersiapkan kehancuran gereja di masa yang akan datang. Jadi kita ini harus membangun kehidupan yang sesuai dengan standar kerajaan Allah. Next, kita bicara tadi bahwa standar kekudusan, standar kesempurnaan. Di Alkitab itu banyak ayat yang menunjukkan bahwa kita ini harus hidup sempurna dan kita harus hidup kudus. Salah satunya Matius 5 ayat 48. Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah, katakan haruslah. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa standar kekudusan dan kesempurnaan itu adalah sesuatu yang mutlak. Tidak boleh tidak. Karena Alkitab mencatat, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat yang kedua yang berbicara tentang kekudusan, 1 Petrus 1 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 2, 3, ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi bagi Tuhan, kita ini harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena kalau kamu nggak kudus, kita nggak bisa ketemu. Tapi hari ini saya mau kita sama-sama belajar apa makna daripada kesempurnaan dan kekudusan itu. Banyak orang yang mempunyai interpretasi yang membuat mereka jadinya menjadi takut hidup di hadapan Tuhan. Karena mereka melihat mereka nggak bisa sempurna, dan mereka melihat bahwa hidup mereka nggak kudus. Kenapa itu terjadi? Karena pengertian tentang kekudusan dan kesempurnaan itu tidak seperti apa yang Alkitab sampaikan. Mari kita lihat apa yang menjadi pengertian daripada sempurna. Next, Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna di situ dari kata Yunaninya itu adalah teleios. Apa? Teleios. Artinya apa? Dewasa. Artinya yang lain apa? Memenuhi tujuan pembuatan kita. Mic ini punya tujuan kenapa dia dibuat? Untuk apa? Untuk mengeraskan suara, supaya orang yang jauh di sana mereka bisa mendengar. Amin. Tapi kalau mic ini bisa juga digunakan untuk tujuan yang lain. Contohnya apa? Nah, nampak sekali bahwa hati kita itu penuh dengan kemarahan. Padahal yang saya maksudkan, mic ini bisa juga dijadikan ulekan cabai.
Bisa tidak? Bisa. Nah pertanyaannya, apakah untuk itu main dibuat? Tidak. Nah manusia dibuat untuk apa? Manusia dibuat untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Makanya Tuhan bilang, janganlah engkau menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini. Berubahlah, perubahan pola pikir, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, yang berkenan. Amin. Jadi ternyata kehidupan kita ini bisa salah tujuannya, salah fungsinya. Bisa jadi kehidupan kita ini nggak dewasa. Nah, kata sempurna di sana itu berbicara tentang jadilah kita dewasa. Jadi kita perlu melatih diri kita, orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, supaya mereka punya konsep dewasa. Dewasa, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengontrol, menguasai dirinya. Katakan amin. Orang yang dewasa itu orang yang tahu bahwa ini nggak boleh dikerjakan, ini boleh dikerjakan. Ini nggak berguna, ini akan merusak masa depan saya, dan ini tidak merusak, dan ini yang harus saya lakukan. So kita perlu melatih diri kita dan anak-anak kita dan orang-orang muda yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dewasa. Kita harus bilang sama mereka, nah, kau harus tumbuh dewasa. Kau harus bisa menguasai keinginanmu untuk terus main game. Nah, kau harus belajar, nah, karena belajarlah yang membuat kau pintar. Nah, kalau kau susah, lelah dalam belajar, jangan menyerah, nah. Karena kalau kau terus belajar, kau akan dapat ilmu yang akan menolongmu di masa yang akan datang. Kita perlu ajar mereka, bukan dengan kemarahan, tapi kita perlu memberikan pengertian dan mendampingi mereka untuk jadi seperti nilai kerajaan Tuhan. Jadi jangan serahkan anak kita dididik oleh orang lain. Walaupun kita tidak bisa juga melepaskan ada guru, ada pembimbing rohani saudaraku dalam kehidupan mereka, tetapi kita harus mengecek kemana arah pertumbuhan anak-anak kita, apa yang mereka serap dalam pikiran mereka, bagaimana mereka menghadapi kehidupan dari interaksi mereka dengan dunia ini. Kalau mereka mulai lemah, kalau mulai mereka salah, disitulah peran orang tua hadir untuk apa? Untuk membangkitkan mereka hidup sesuai dengan standar kebenaran. Jadi gak boleh dibiarkan mereka terus berikan pengertian, walaupun pengertian dan pemahaman, understanding come from God. Knowledge, it will come from people. Pengetahuan datang dari manusia, but understanding, pengertian, hikmat, wisdom, it's come from God. That's why kita harus mendidik anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena ketika mereka dapat pengetahuan, mereka belum mahir, mereka belum paham untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika anak-anak kita dekat dengan Tuhan, they will receive understanding and knowledge and wisdom. Jadi itu sebabnya pengetahuan bisa kita cari di mana-mana, benar nggak? Apalagi sekarang AI bisa kita cari, but they don't understand how to use every information that they get. Mereka nggak tahu bagaimana menggunakan setiap informasi yang mereka dapat. Kadang informasi itu justru membuat mereka jauh dari Tuhan. Kan mereka melihat apa? Loh, kalau semua diciptakan oleh Tuhan, siapa yang menciptakan Tuhan? Habis kita. Habis kita. Hati-hati.
semakin bertambah knowledge anak-anak kita, semakin kritik mereka, semakin kritis mereka. Kalau mereka nggak punya Tuhan dalam hidup mereka, they don't get understanding and wisdom. Mereka akan dapat pengertian dan hikmat. Hikmat dan pengertian datang dari Tuhan. Anda, kita, saya tidak bisa menciptakan itu. Ketika kita pengen memaksakannya, disitulah kita mulai berkelahi dengan anak-anak kita dan orang-orang muda. Because of what? Mereka nggak dapat wisdom. Mereka nggak dapat understanding. Karena wisdom dan understanding come from the Lord. Amin. Nah, jadi kita ini Tuhan tuntut untuk dewasa. Kita ini dituntut Tuhan untuk kembali kepada tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Next. Allah menciptakan manusia untuk apa? Memperbanyak gambaran Allah di bumi. Memenuhi bumi dengan gambaran Allah itu, dengan nilai-nilai ilahi itu, dan menaklukkan setiap konsep dunia ini kepada kebenaran, dan memimpin semua keadaan kepada kebenaran. Itulah panggilan kita. Itulah tujuan penciptaan kita. Jadi kita ini bukan orang yang dipengaruhi, kita orang yang mempengaruhi. Kita bukan orang yang dikalahkan, kita adalah orang yang mengalahkan. Kita bukan orang yang ditaklukkan oleh dunia ini, tapi kita adalah penakluk dunia ini. Jadi semua konsep dunia harus kita taklukkan, karena konsep kerajaan Allah jauh lebih tinggi daripada konsep dunia. Tidak pernah bisa disamakan. Dunia dengan Allah itu jauhnya sangat berbeda. Kemuliaannya sangat berbeda. Itu yang ada dalam Kejadian 21 ayat 28. Marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan gambaran kita. Kemudian Allah memberkati mereka. Apa katanya? Beranak cucu, bertambah banyaklah, kuasailah bumi, taklukkanlah segala isinya. Tujuan yang berikutnya adalah kita menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16, nanti saudara baca di rumah. Inilah panggilan kita, dan menjadi garam dan terang dunia ini paralel dengan Kejadian pasal pertama ayat 28. Jadi di perjanjian baru Tuhan menegaskan lagi dengan konsep, dengan cara pandang yang sesuai dengan budaya dunia pada waktu itu. Kalau budaya dunia pada waktu penciptaan, manusia cuma bisa menaklukkan bebek, burung, ya kan? Ikan-ikan yang ada di sananya. Tetapi ketika perjanjian baru di mana manusia sudah mulai banyak, maka pergumulan manusia adalah untuk menerangi setiap kegelapan yang hidup di dalam pola pikir manusia, budaya yang ada di dunia pada waktu itu. Sebabnya dikatakan kamu harus jadi terang dan garam. Terang gak pernah kalah, garam tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Selalu garam mempengaruhi dimanapun dia ada. Di cabai dia mempengaruhi cabai, bukan cabai yang mempengaruhi garam. Selalu garam memberikan rasa yang bisa dirasakan dan mengikat semuanya menjadi sebuah kenikmatan. Next, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kata kudus di situ artinya apa? Hagios. Artinya apa? Berbeda, dikhususkan, dipisahkan untuk tujuan kemuliaan. Jadi kata kudus di situ, saudara dikasih Tuhan, itu artinya hidup kita harus kita pisahkan dari dunia ini. Karena kalau kita nggak pisahkan diri kita dari dunia ini, kita akan dicemari oleh dunia ini.
konsep pikir kita harus kita pisahkan dari dunia ini. Karena kalau enggak, kita akan di-drive, kita akan dituntun olehnya. Makanya Tuhan datang apa? Aku memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin. Allah melakukan itu dalam hidup kita. Tapi setelah itu kita yang harus menjagainya, saudaraku. Jadi kata kudus itu konteksnya adalah sikap hati dan pola pikir kita berkata gini, aku gak boleh sama dengan dunia. Gak boleh sama. Aku gak boleh sama. Tapi bagaimana kita berhasil melihat bahwa kita ini lihat dunia itu tidak seperti kebenaran kalau kita tidak punya standar kebenaran yang kita ketahui. Amin, saudara. Itu sebabnya kenapa perlu baca firman, supaya ketika sesuatu yang sepertinya benar ditunjukkan oleh dunia, kita tahu itu salah karena kebenaran menyampaikannya. Jadi kata sempurna dan kudus hari ini harus kita pahami dengan benar. Dari pengertian di situ kita tahu menjadi kudus dan sempurna adalah sebuah proses. Katakan amin. Dia adalah sebuah proses. Kita harus tumbuh dewasa, kita harus terus memisahkan diri kita dari pola pikir dunia. Jadi next, mari kita lihat. Jadi menjadi kudus memiliki makna, sama-sama katakan, baca 2-3 ya, bahwa kita harus memisahkan diri dari nilai dan standar dunia dan hidup dalam standar dan nilai kerajaan Allah, supaya kita jadi model yang akan diteladani oleh dunia, di mana pribadi Yesus menjadi model nilai standar yang kita ikuti dan kita teladani. Ajarin anak kita mengampuni, karena Yesus adalah pribadi yang mengampuni. Ajari anak kita rendah hati, karena Yesus mengajari kerendahan hati. Dirinya adalah gambar dari kerendahan hati. Alkitab berkata, sekalipun dia punya hak yang bisa dia pertahankan, tetapi dia taat kepada Allah dan taat sampai mati. Itu bentuk kerendahan. Jadi bangun standar kerajaan Allah dalam diri kita, karena itulah yang Tuhan mau. Next, menjadi kudus dan sempurna adalah proses yang harus kita bangun dan kita jaga di sepanjang hidup kita. Terus kita baca lagi, kita akan mengalami jatuh dan bangun, namun dalam tujuan dan arah yang benar, yaitu apa? Menjadi kudus dan sempurna. Itu adalah kudus dan sempurna. Kita akan mengalami kejatuhan, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, tapi kita menuju arah yang benar. Katakan amin. Jadi menjadi sempurna dan kudus itu bukan berarti menjadi orang yang super tanpa mengalami kegagalan. No, tidak. Kita jatuh dan bangun, tetapi arah kita sudah benar. Kita mengarah kepada kebenaran. Jadi kejatuhan dan kegagalan saudara harus saudara kagumi kalau saudara tetap melihat bahwa ketika saudara bangun, saudara berkata, Tuhan, ini adalah bagian membuat aku semakin sempurna dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Saya akan menutup dengan 2 kisah. Saudara bisa baca ayatnya, nanti baca baik-baik dulu. Next, saudara foto. Kita belajar dari 2 pribadi yang gagal untuk membangun sesuatu yang baru di dalam kehidupan generasi penerusnya. Siapa itu? Ayub. Di dalam kitab Ayub 1-5, di situ dikatakan apa? Ayub itu orangnya saleh, tetapi anak-anaknya tidak seperti bapaknya. Alkitab berkata
setiap hari mereka biasa melakukan pesta. Nggak dikatakan setiap hari anak-anaknya bersekutu berdoa. Sementara dia orang yang saleh. Saleh artinya apa? Nggak ada celah. Dia berdoa sama Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia tahu tentang kekudusan, dia tahu standar sempurna, dia tahu memberi yang terbaik sudah dikasih Tuhan. Tetapi nanti kalau saudara baca, waktu saya baca ayat ini saya bilang, God, jangan sampai kita masuk dalam pola ini. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi anak-anak kita hidup dalam hedonisme, hidup di dalam kesenangan mereka. Dan yang kita lakukan apa? Orang tua yang baik. Ayub dikatakan apa? Setiap kali anaknya udah bikin pesta, dipanggilnya semuanya, kemudian apa? Dikuduskannya, ditahirkannya. Dengan cara apa? Pagi-pagi setelah mereka pesta malam, dia datang sama Tuhan. Dia bilang, Bapak, kalaulah semalam anakku bikin salah, ampuni ya Tuhan. Ayub nggak pernah mendidik anaknya takut akan Tuhan. Hanya dia yang takut akan Tuhan. Ayub nggak pernah mendidik anaknya mencari Tuhan, tapi membiarkan anaknya hidup dalam pesta pora. Semua anaknya binasa, dan Tuhan menggantikan dengan anak yang baru. Baca ayat ini, pelajari ini. Ini tanggung jawab kita sebagai gereja terhadap generasi yang akan datang. Generasi seperti apa yang mau kita munculkan, saudara? Generasi gereja yang baru seperti apa yang sedang kita munculkan? Apakah generasi yang radikal dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, pegang kebenaran Tuhan, atau yang sebaliknya? Saya berdoa supaya hari ini Tuhan bicara sama kita sama-sama, dan kita sungguh-sungguh membangun kerajaan Allah dan standar milik kerajaan Allah. Perhatikan generasi gereja yang akan datang, yaitu siapa? Anak-anak kita, orang-orang muda kita. Yang kedua, itu Imam Eli. Anaknya bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah imam, karena dia anak imam, jadi dia harus melanjutkan fungsi imam. Tapi Hofni dan Pinehas tidak dididik oleh Eli. Bahkan Eli pun sudah mengalami kejatuhan. Kenapa? Karena mereka bersama-sama hidup dalam ketidakkudusan rumah Tuhan. Jadi setiap orang yang memberikan persembahan ke rumah Tuhan harusnya lemak-lemaknya harus dibakar. Tapi mereka berkata, enggak, lemaknya sama kami. Jemaat bilang, kan firman Tuhan berkata, aturannya berkata harus dibakar dulu. Setelah itu boleh kamu ambil semuanya. Hofni Pinehas bilang apa? Kau nggak kasih, kupaksa kau harus memberikan. Jadi di rumah Tuhan itu penuh dengan egois, penuh dengan kepentingan diri sendiri, melupakan kekudusan Tuhan. Eli tidak mendidik anaknya untuk jadi imam yang takut akan Tuhan. Eli menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena di masa tuanya Eli badannya gendut gemuk. Kenapa? Dia makan lemak-lemak dari persembahan. Dan akhirnya di Samuel, 1 Samuel pasal yang kedua 11-7, Tuhan mencabut janji terhadap keluarga Eli. Tuhan berkata, kalau dulu aku berkata bahwa engkau dan semua keturunan
keturunan akan hidup di hadapan mulai hari ini. Janji itu tidak lagi berlaku kepadamu. Dan akhirnya anak-anak Eli mati terbunuh dalam perang, dan Eli mati terkejut karena anak-anaknya mati dalam peperangan. Dan sejarah kekudusan di tengah-tengah keluarga Eli hilang. Saudara, hari ini saya titip ini buat kita sama-sama. Masa depan gereja yang akan datang itu ada di tangan kita, ada di dalam anak-anak kita yang hari ini sedang menonton kita, yang hari ini sedang menerima didikan dari kita. Jangan izinkan mereka dididik oleh dunia. Didik mereka supaya mereka tumbuh dalam takut akan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita